yang telah memberikan kita nikmat keimanan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa Universitas Medan Area yang sangat kita cintai ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Medan Area dan seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. Yang terhormat Rektor Universitas Medan Area Bapak Profesor Dr. Dadan Ramdan MNMSC. Yang terhormat penceramah kita pada hari ini Bapak Dr. Ridwan M. Siregar MKM. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor dan Bapak Ibu Fungsionaris serta seluruh sivitas akademika Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang puasa dan kesehatan. Adapun penceramah kita pada hari ini adalah Bapak Dr. Ridwan M. Siregar MKM. Beliau merupakan dulunya bertugas di Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel dan sekarang bertugas di Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel. Kepada dokter kami persilakan. Ibu Fikri. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan selalu yang utama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid kita yang mulia ini, Masjid At-Taqwa, untuk melaksanakan muzakarah. Dan ini juga salah satu tanda syukur kita kepada Allah atas dijabahnya doa-doa kita selama ini, yang salah satunya yaitu sampaikanlah di bulan Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan kelak syafaatnya di kemudian hari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Ketua Yayasan Haji Agus Salim, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Medan Area, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru Besar di Universitas Medan Area, kemudian Bapak Ibu fungsionaris pada para sivitas akademi yang ada di Universitas Medan Area, kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu jemaah Masjid At-Taqwa kampus Universitas Medan Area di Jalan Kolam ini. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena BKM Masjid At-Taqwa mengundang saya untuk memberikan muzakarah, ya, muzakarah diskusi kita terkait tentang kesehatan di bulan Ramadan ini. Bapak Dr. Jainun, terima kasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi terkait tentang puasa, bagaimana puasa itu mempengaruhi untuk kesehatan kita dan jiwa dan raga kita Bapak Ibu sekalian. Ya, sering kita lihat ya bahwa ada ungkapan berpuasalah maka engkau sehat. Maka di sini akan kita coba bahas Bapak Ibu secara
umum saja, karena kalau sampai mendetail mungkin waktu satu hari juga nggak cukup kita membahas tentang bagaimana faedah dari puasa ini untuk kesehatan kita dan tubuh kita. Baik, kita mulai ya. Ini Bapak Ibu, ada satu yang sudah sering kita lihat ya, bahwa perintah puasa itu ada di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183. Izin saya di ini Bapak. Ya, di sini Allah memberikan perintah kepada kita, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu, Allah memerintahkan untuk yang berpuasa ini kepada orang-orang yang beriman ya, bukan kepada manusia kepada orang yang beriman, karena memang puasa ini hanya bisa dilakukan jika keimanan kita telah tumbuh ya, telah menjadi seorang yang beriman. Jadi ini nanti bisa kita bahas bersama ustadz-ustadz yang lain Bapak Ibu. Nah, ini juga ya sampaikan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu, Bapak Ibu, pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, setan akan diikat, dan di bulan itu pula ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sesungguhnya ia telah menjadi orang yang merugi. Nah, ini juga Bapak Ibu terkait dengan bagaimana nanti kita menjalankan puasa ya, di Quran surat Al-A'raf ayat 31 terkait dengan bahwa kita tidak boleh berlebihan ya. Maka di sini, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini juga Bapak Ibu ada hadis riwayat, ya ini kita lihat dari Imam Ad-Dailami, bahwa lambung atau perut manusia adalah tempat segala macam penyakit, sedangkan pencegahan adalah pokok dari segala pengobatan. Dari sini kita tahu bahwa banyak penyakit yang saat ini terjadi pada kita saat ini itu sesungguhnya berasal dari lambung kita. Jadi ada penyakit gula, ada penyakit hipertensi, ada penyakit kolesterol, asam urat segala macam. Itu tergantung bagaimana kita menjaga apa yang masuk ke dalam lambung kita. Jadi Bapak Ibu, puasa bukan hanya praktik keagamaan nih, tapi juga memiliki manfaat kesehatan yang sangat signifikan, baik bagi tubuh maupun jiwa kita. Di saat ini Bapak Ibu ya, puasa ini semakin dikenal. Jadi banyak sekali metode-metode puasa yang dikenalkan oleh para ahli-ahli ya. Banyak itu, salah satunya ada sekarang ini intermittent fasting, jadi puasanya selang-seling seperti puasanya Nabi Daud. Ada yang puasanya tidak karbo gitu, ada yang puasanya hanya makan protein saja. Banyak sekali jenis-jenisnya. Jadi ini puasa ini semakin dikenal ya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan fisik kita. Kemudian untuk membersihkan pikiran dan jiwa, ya ini juga dipakai salah satunya oleh kepercayaan ya, seperti yoga itu kan juga bagian dari kepada kepercayaan. Nah, itu sebetulnya bagian-bagian daripada puasa. Kemudian bagaimana puasa ini bisa menumbuhkan disiplin dan kesadaran diri kita Bapak Ibu. Ya, kenapa diperlukan puasa ini saat ini? Karena kebiasaan makan yang tidak sehat yang sekarang terjadi Bapak Ibu. Jadi saat ini kita lihat ya bahwa kemarin-kemarin itu
banyak sekali kita dengar bagaimana pengaruh makanan dan minuman ini, terutama pada anak-anak. Jadi dulu saja itu sangat susah mencari anak-anak yang terkena gangguan ginjal. Tapi saat ini begitu banyak kita dengar di masyarakat bagaimana anak-anak yang masih usia sekolah dasar, bahkan mungkin di taman kanak-kanak ya, itu sudah banyak terkena gangguan ginjal. Kemudian banyak juga kita dengar sekarang anak-anak di usia muda itu terkena diabetes. Banyak sekali sekarang anak-anak yang usia muda juga, bahkan remaja, sudah terkena penyakit stroke. Nah itulah yang sekarang ini terjadi. Maka mengapa banyak sekali ya makanan-makanan yang harus kita betul-betul lihat, betulkah ini sudah cocok untuk diri kita ya. Jadi sekarang ini banyak sekali makanan yang udah banyak mengandung pemanis ya, pengawet, pewarna, segala macam. Bahkan banyak juga makanan-makanan yang dimasuki oleh zat-zat yang berbahaya, yaitu umpamanya model-model pewarna ini yang paling sering ya Bapak Ibu. Untuk anak-anak terutama ini yang paling penting kita untuk bisa menjaganya. Kemudian untuk bahkan makanan minum yang mengandung alkohol, ini banyak ini sebetulnya, karena mungkin kita nggak tahu yang untuk penyedap di dalam masakan yang dimasukkan itu sebetulnya banyak yang mengandung alkohol ya. Makanya Bapak Ibu lebih hati-hati lagi ya dalam mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman yang ada di saat sekarang ini. Kemudian yang kadaluarsa ya, lalu seringkali juga yang paling sering terjadi itu menyebabkan banyak penyakit itu makan tidak teratur. Ya ini yang paling sering menyebabkan terjadinya gangguan pada lambung Bapak Ibu. Nah untuk itu maka Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Bagaimana puasa yang sehat itu? Kita lihat Bapak Ibu bahwa ada beberapa kiat puasa ya, puasa yang sehat itu yang sudah disampaikan diajarkan oleh Nabi kepada kita. Yang pertama itu adalah menyegerakan berbuka. Dari riwayat Ibnu Hibban, jika berpuasa Rasulullah itu tidak sholat maghrib sebelum makan kurma atau minum air. Ya, Bapak Ibu, jadi sebetulnya ini memang salah satu cara yang paling baik untuk menjaga agar puasa kita bisa memberikan kesehatan salah satunya ya bagi kita. Karena pada waktu berbuka itu banyak mungkin kita yang langsung makan besar ya. Nah ini yang menyebabkan akhirnya mengapa puasa itu bisa dibilang, loh kok saya puasa makin sakit lambung saya. Ternyata apa? Karena waktu kita berbuka itu lambung kita sebetulnya baru akan dipanaskan istilahnya. Kalau mobil itu mau dipanaskan, dia harus masuk dulu yang sedikit lah, yang manis dan yang hangat ya. Jadi kita minum air hangat, kita makan kurma 1 butir lalu minum air hangat. Nah di saat itu lambung kita akan mulai diajak untuk bisa mencerna makanan ini. Tapi begitu kita makan yang berlebihan pada waktu berbuka ini, tentunya ya seperti mobil juga, begitu kita hidupkan langsung kita bawa jalan, pasti sering nyendat dia ya. Istilahnya kalau orang baru bangun suruh berdiri, kita suruh lari, pasti dia bisa lari, tapi pasti dia akan oyong-oyong juga, bisa jatuh, bisa nabrak dinding, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mulai dulu dari yang kecil ya, dari yang makan kurma dan minum air yang hangat. Kemudian yang kedua, mengakhirkan santap sahur. Ini juga disarankan ya untuk berpuasa. Kenapa? Karena pada saat sahur itu
itulah terakhir kita makan pada hari itu. Sehingga dengan terakhirnya kita memasukkan istilahnya energi zat makanan ke dalam tubuh kita, maka akan lebih lama waktunya bisa bertahan di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Kalau kita sahurnya lebih cepat, mungkin jam 1, jam 2, itu biasanya akan lebih cepat juga kita akan merasa lapar lagi nanti, seperti itu. Kemudian, nah ini tidak balas dendam, ini berkaitan dengan yang pertama tadi, tidak berlebihan dalam berbuka. Jadi pada waktu berbuka tadi disarankan agar kita makan kurma, atau kalau tidak ada kurma kita minum teh manis 1-2 teguk, kemudian kita makan sedikit makanan pembuka ya, lalu kita istirahatkan. Kalau memang sholat ya lebih bagus kita bisa sholat dulu ini. Lalu yang keempat ini yang paling utama, melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan, Bapak Ibu. Jadi dengan ikhlas inilah maka tadi kita akan sampai menjadi orang-orang yang beriman tadi, dan mampu kita berpuasa dengan lebih kuat lagi. Nah ini terkait yang sakit, Bapak Ibu, nanti ada di Quran juga di surat Al-Baqarah, jika kita tidak mampu berpuasa maka kita boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain atau membayar fidyah. Nah ini manfaat puasa kita akan coba bahas, Bapak Ibu. Yang pertama ini yang paling sering ya menjadi dasar banyak orang berpuasa saat ini ya di luar bulan Ramadan ya, yaitu untuk menurunkan berat badan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang memilih diet sebagai jalan pintas ya, caranya itu dengan berpuasa ya. Puasa ini memang sangat bagus dalam menekan atau menurunkan berat badan kita, karena selama lebih kurang 12 jaman lebih itu ya kita tidak masuk makanan. Nah ini sangat membantu ya Bapak Ibu nanti bagaimana tubuh kita dalam mengkonsumsi cadangan-cadangan makanan yang ada di dalam badan kita. Di beberapa penelitian ya, salah satunya di Universitas Teheran di Iran ini menyatakan bahwa puasa itu dapat menurunkan berat badan itu dengan mengurangi ada namanya BMI, indeks massa tubuh, glukosa, lalu trigliserida yaitu kolesterol, ada yang meningkatkan high density lipoprotein, ini kolesterol yang baik kata orang ya, dan juga menurunkan LDL, ini kolesterol yang buruk tadi. Nah di studi ini menunjukkan bahwa ketika berpuasa maka tubuh kita akan mulai mengurangi produksi glukosa dan mengendalikan kolesterol, sehingga berat badan akan menjadi lebih terjaga Bapak Ibu ya. Jadi dengan cara memakan zat-zat lemak yang ada di dalam tubuh kita ini, kemudian dia akan mengurangi produksi glukosa. Jadi Bapak Ibu, untuk penderita diabetes ya, ini nanti kita lihat di sini, untuk penderita diabetes maka puasa ini sangat baik dalam mengontrol kadar gula darah ya. Di sini kita lihat di dalam tubuh kita, itu ada organ yang bernama pankreas. Jadi pankreas ini memproduksi 2 hormon yang sering kita dengar, yaitu adalah pertama adalah insulin, yang kedua glukagon. Jadi ada 2 hormon yang diproduksi. Nah pada saat di luar bulan Ramadan maka hormon yang paling sering diproduksi itu adalah insulin. Kenapa? Karena makan kita. Jadi kita makan itu bahkan lebih dari 3 kali sehari ya. Nah dengan makan kita yang lebih banyak tersebut maka insulin diproduksi terus menerus.
Jadi belum sempat dia istirahat, nanti diproduksi lagi jam 1 atau jam 2, kemudian diproduksi lagi jam 7 atau jam 8 waktu kita makan malam, diproduksi lagi pada waktu pagi, sehingga akhirnya insulin tersebut menjadi resisten karena terlalu banyak. Jadi resisten itu kurang kekuatannya di dalam tubuh kita, maka banyak sekali muncul sekarang orang-orang yang menderita diabetes. Jadi diabetes ini bukan hanya karena faktor genetik lagi, tapi sudah karena faktor gaya hidup, pola hidup kita, yaitu tadi salah satunya. Nah, sebetulnya ada satu lagi hormon yang diperiksa, yaitu hormon glukagon, dan ini sangat jarang keluar. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak berpuasa atau berkurangnya asupan makanan di dalam tubuh kita, maka glukagon ini tidak diproduksi oleh tubuh kita. Karena glukagon ini diproduksi hanya jika cadangan makanan sudah yang biasa itu tidak tersedia, sehingga akhirnya banyak sekali sel-sel alfa yang di dalam pankreas itu yang memproduksi glukagon tidak memproduksi lagi. Akhirnya pada waktu kita tidak makan lagi waktu berpuasa, hormon ini tidak diproduksi, Bapak Ibu. Nah, karena tidak diproduksinya ini, maka insulinlah yang keluar. Karena dia keluar, maka dia akan mencerna gula darah yang ada di dalam darah kita, ya, hingga akhirnya bisa menyebabkan diabetes, dan yang lebih parahnya lagi bisa menyebabkan hipoglikemik, yaitu penyakit yang disebabkan karena darah kekurangan gula. Jadi tidak ada gula. Jadi gula ini memang perlu, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak juga boleh kurang di dalam darah kita, karena makanan dari otak kita itu sebetulnya adalah glukosa. Jadi tidak boleh juga glukosa itu rendah. Nah, bagaimana menjaganya? Ini salah satunya dengan berpuasa ini, Bapak Ibu. Di sini kita lihat ya, bahwa selama puasa kita itu akan menjalani, ya, tubuh kita akan menjalani proses metabolisme yang paling bagus, ya. Makanan akan dicerna setelah kita makan itu sekitar 8 jam, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bahkan kita tidak menyadari, ya, gitu, bahwa makanan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui kerongkongan, masuk ke lambung, lalu diproses di usus halus, kemudian masuk ke usus besar, itu sekitar 8 jam. Jadi dalam rinciannya itu 4 jam pertama makan itu akan dicerna di lambung, kemudian dengan asam lambung ini dia akan dicerna, kemudian akan dikirim ke usus, lalu di dalam usus diproses selama 4 jam, kemudian makan dan minuman ini akan masuk ke dalam usus kecil kita, lalu akan diabsorpsi, jadi diserap, ya, oleh pembuluh darah dan dikirim ke seluruh tubuh. Nah, dalam waktu yang kita berpuasa itu sisa sekitar 6 jam itu, tubuh kita akan melakukan istirahat dalam proses pencernaan ini, Bapak Ibu. Di masa istirahat inilah sebetulnya tubuh kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Setelah kita tidak lagi mencerna makanan setelah 8 jam itu, maka yang akan berperan di dalam tubuh kita ini adalah hormon-hormon baik, Bapak Ibu. Jadi tubuh kita ini dipenuhi dengan hormon-hormon, ya, yang mengatur tubuh kita. Nah, setelah dia tidak lagi melakukan kerjanya, maka dia akan mencari kegiatan lain. Salah satunya itu mencari cadangan-cadangan yang ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Apa yang diambilnya? Umpamanya ada zat-zat yang tidak baik di dalam lambung, dia akan ambil, dia akan makan. Lalu ada lemak-lemak yang berlebih di dalam tubuh kita, di dalam darah, dia akan ambil itu, dia akan cerna itu. Kemudian zat-zat racun yang ada di dalam tubuh kita, dia akan serap itu, dia akan buang akhirnya nanti dalam bentuk keringat, dalam bentuk BAB, ya, dalam bentuk buang air kecil. Nah, itu semua akan dibuang racun-racun. Maka memang tubuh kita ini sangat diperlukan sekali untuk istirahat, Bapak Ibu.
Seperti juga kita ya, kalau sudah terlalu capek tentunya kita harus istirahat. Nah ini ya cerita tentang tadi ya, bagaimana puasa tadi ini diteliti oleh beberapa jurnal-jurnal internasional ya, bagaimana puasa itu dapat menurunkan gula darah secara signifikan. Jadi Bapak Ibu, setelah kita berpuasa, tubuh kita beristirahat tadi, maka untuk menyediakan energi kembali di tubuh kita, maka tadi saya bilang tubuh kita akan mengambil cadangan-cadangan yang ada di dalam tempat-tempat penyimpanannya. Jadi kalau kita tidak berpuasa, maka cadangan ini tentunya tidak akan terpakai dan akhirnya akan menumpuk. Inilah yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit. Jadi yang ditumpuk itu di mana Bapak Ibu? Terutama itu untuk glukosa itu ada di hati, kemudian di otot-otot kita, di organ-organ. Di situ tubuh kita akan menempatkan cadangan-cadangannya. Sehingga dengan berpuasa ini cadangan-cadangan tersebut bisa diambil dan organ-organ yang ditumpangi tadi akan lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, untuk penderita diabetes yang betul-betul harus mengkonsumsi obat atau insulin, ini tentunya juga harus berkonsultasi juga ya. Nanti kalau ada yang dalam berpuasa juga harus mengkonsumsi obat, Bapak Ibu harus konsultasi ke dokter agar tidak terjadi tadi penyakit hipoglikemi ini ya. Karena kalau kita sudah tidak makan, kita harus makan obat, tentunya kadar gula darah kita tadi akan sangat turun. Nah itu juga tidak bagus. Maka dianjurkan untuk orang-orang yang harus makan obat, terutama untuk diabetes ini, konsultasi ke dokter. Nah, terkait dengan kolesterol, bagaimana keadaan kolesterol pada waktu kita puasa? Ya, tadi kita sampaikan di sini, puasa itu ada fase proses pencernaan itu sekitar 6 sampai 8 jam, kemudian istirahat juga sekitar 6 sampai 8 jam. Lalu ada penurunan dari lemak di dalam darah kita karena dipakai tadi sebagai energi, sehingga tadi kita sampaikan ada penurunan daripada kolesterol jahat atau yang sering disebut LDL, kemudian ada peningkatan daripada kolesterol baik ya, kita dibilang itu yang HDL, sehingga akhirnya total kolesterol di dalam pembuluh darah kita akan menurun. Dan ini juga salah satu keuntungan dari puasa, itu mencegah terjadinya penumpukan kolesterol yang menyebabkan terjadinya stroke di dalam tubuh kita. Nah ini Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu di daerah ginjal itu ada satu bagian yang bisa mengeluarkan hormon adrenalin namanya. Jadi hormon adrenalin inilah yang memacu tubuh kita untuk lebih berpacu lebih kencang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang umpamanya kalau ada orang tiba-tiba harus melompat tiba-tiba gini lah yang paling gampang, hujan tadi tiba-tiba kita harus mengangkat jemuran tuh, ini fungsi hormon daripada adrenalin ini. Jadi kita perlu memang untuk saat-saat tertentu, namun hormon adrenalin ini juga sering muncul kalau kita stres, marah. Jadi dengan munculnya stres dan marah tadi menyebabkan peningkatan daripada hormon adrenalin ini. Nah, peningkatan yang pada saat marah itu bisa meningkat 20 sampai 30 kali lipat Bapak Ibu. Kenapa kalau ini muncul? Salah satu efek daripada hormon adrenalin ini adalah menyebabkan peningkatan daripada kolesterol. Jadi peningkatan kolesterol, lalu peningkatan juga kolesterol jahat tadi ya, LDL, lalu peningkatan lipoprotein. Sehingga dengan puasa ini Bapak Ibu, kan ini membuat kita lebih tenang, lebih rileks, lebih spiritual gitu ya.
tidak dipenuhi dengan rasa amarah ya. Dengan cara ini maka hormon adrenalin tadi akan ditekan dan produksinya akan tidak lebih banyak ya dibandingkan kita kalau sedang tidak berpuasa. Nah, dengan peningkatan tadi hormon-hormon tadi akhirnya kolesterol dan LDL ini menyebabkan penumpukan di pembuluh darah kita, Bapak Ibu. Inilah salah satu penyebab juga seringnya terjadi stroke atau hipertensi di dalam tubuh kita. Ya, ini juga sudah diteliti, sudah dipublikasikan oleh berbagai jurnal ya, bagaimana puasa selama 8 minggu ya itu dapat menurunkan kadar kolesterol jahat tadi dan bisa meningkatkan 25% kolesterol yang baik ya di dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya, ini sudah begitu banyak penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh para ahli untuk melihat bagaimana pentingnya puasa itu bagi tubuh kita. Ya, dengan menurunkan kadar-kadar tadi itulah menurunkan resiko penyakit jantung dan diabetes di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, ini untuk kanker juga ini sudah diteliti bagaimana puasa itu bisa menurunkan menurunkan tingkat keganasan dari suatu penyakit kanker, dan juga bagaimana puasa itu bisa meningkatkan efektivitas tubuh kita dalam melaksanakan terapi sendiri atau kemoterapi yang bisa dilaksanakan oleh tubuh kita. Ya, jadi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa di saat kita berpuasa, tubuh kita menjalankan suatu proses yang dinamakan autofagi. Autofagi itu adalah proses tubuh kita memakan penyakitnya yang ada di dalam tubuh kita itu. Bagaimana sel-sel darah putih kita akan berproses dengan baik dan memakan sel-sel jahat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi makanya kalau kita periksa laboratorium, kalau kita terkena infeksi, Bapak Ibu, terutama yang dilihat itu adalah sel darah putih. Sel darah putih ya, limfosit. Kalau ada peningkatan sel darah putih, maka diindikasikan di dalam tubuh kita itu sedang terjadi perlawanan terhadap penyakit, yaitu biasanya infeksi. Di sini kita lihat ya bagaimana tubuh tadi bisa melawan kanker, termasuk melawan juga peradangan yang ada di dalam tubuh. Jadi ini sudah diteliti ya, kalau kita sedang berpuasa ada peningkatan dari limfosit. Limfosit ini adalah sel baik atau sel darah yang baik yang ada di dalam tubuh kita. Dengan puasa dia akan meningkat bahkan sampai 10 kali lipat di dalam tubuh kita. Bapak Ibu, dengan peningkatan hal ini maka tubuh kita ini akan lebih lebih banyak diputari atau dipatrolikan oleh sel-sel darah putih ini, sehingga akan banyak memakan sel-sel penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi virus yang datang, ada bakteri yang jahat di dalam tubuh kita, itu semua akan dimakan. Dengan berpuasa ada peningkatan sampai sekitar 10 kali lipat sel-sel darah putih kita. Ya, ini untuk bagaimana puasa dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, sini ya, ini bagaimana juga bisa dengan berpuasa ini peradangan yang sel-sel yang rusak dan bakteri serta virus yang menyebabkan penyakit itu bisa dilawan oleh tubuh kita sendiri. Nah, ini juga bagian daripada peradangan ya Bapak Ibu, sering kita tahu encok ya, dan sakit sendi kata orang ya. Nah, ini bagaimana tadi sel-sel penetral alami itu, sel limfosit tadi bisa meningkat di dalam tubuh kita untuk mengatasi encok dan sakit sendi.
Jadi encok ini biasa yang di umum Bapak Ibu, ini biasa kita kalau di kedokterannya disebut ini dengan sakit asam urat ya. Kemudian ada sakit sendi, ya ini sebetulnya penyakit yang berbeda. Kalau asam urat itu lebih disebabkan oleh faktor makanan kita, sedangkan kalau sakit sendi atau rematik itu lebih ke faktor trauma ya. Jadi ada trauma dan imunitas di dalam tubuh kita yang menyebabkan sakit ini. Nah, dengan berpuasa, dengan meningkatnya tadi akan meningkatkan sel-sel limfosit atau sel penetral yang alami itu, ini juga akan membasmi bakteri sehingga radang sendi. Jadi salah satu penyebab radang di sendi itu juga salah ada bakteri Bapak Ibu. Ya. Kemudian penyebab encok atau asam urat yang berlebih ini akan menjadi lebih baik dengan sendirinya. Kenapa? Berkurangnya asupan yang kita masuk ya. Jadi biasa kita pagi udah makan, kemudian nanti siang ada makan lagi, ada makan yang penyebab asam urat, agak sore lagi. Nah, dengan puasa kita bisa mengurangi asupan-asupan yang tadi. Nah, ini juga Bapak Ibu terkait dengan otak, fungsi otak dan mencegah gangguan neurogeneratif. Jadi di beberapa penelitian yang sudah dilakukan Bapak Ibu, dengan berpuasa ini terutama nanti tubuh kita akan mengambil cadangan-cadangannya, terutama cadangan lemak. Nah, setelah cadangan lemak ini diambil, dia akan diolah oleh tubuh menjadi satu zat yang disebut dengan zat keton. Zat keton ini sangat baik, terutama untuk meningkatkan produksi sel protein sel saraf kita. Jadi dengan diambilnya lemak, dia rubah menjadi keton. Keton ini baik untuk protein ya, sebagai protein pada sel saraf kita. Sehingga dengan meningkatnya keton ini juga ini berfungsi ya dalam mencegah terjadinya penyakit-penyakit generatif, neurogeneratif ya, yang sering kita dengar itu ada Parkinson ya, itu salah satunya bisa kita lihat itu contohnya Muhammad Ali ya, dengan gerakan-gerakan yang tidak bisa dia kendalikan. Lalu ada penyakit Alzheimer ya, Alzheimer ini kalau istilahnya itu tidak bisa mengingat kemampuan untuk mengingatnya itu menjadi berkurang ya, jadi sering lupa ya gitu tuh. Jadi inilah penyakit-penyakit neurogeneratif yang bisa kita kurangi dengan manfaat berpuasa itu. Nah, apa juga yang terjadi dengan tubuh kita pada waktu di bulan Ramadan ini ya, terkait dengan di sel-sel saraf kita. Di sini kita lihat ya, Bapak Ibu, posisi sujud. Jadi posisi sujud ini banyak diteliti juga. Dengan puasa Ramadan ini tentunya kita yang biasanya sholatnya tidak ada sunat, sekarang ada sunat. Setelah sholat isya disambung dengan taraweh, kemudian bertambah lagi dengan sholat malam ya, qiyamul lailnya ya. Di sini ada riwayat dari Muslim, posisi sujud ini adalah posisi yang paling posisi yang paling dekat katanya antara hamba dengan penciptanya, dengan Allah ya Bapak Ibu, karena posisi inilah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya diri kita itu adalah hamba bagi Allah. Di situ yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa di waktu itu, maksudnya dilamakanlah sujudnya di waktu kita sholat itu. Kenapa Bapak Ibu? Beberapa penelitian di sini juga ditunjukkan dengan posisi sujud kita ini, maka darah akan banyak mengalir ke daerah korteks di sini, di daerah kening kita ini, di daerah kening ini sampai ke ubun-ubun kita, itu akan banyak mengalir darah, Bapak Ibu. Nah, di penelitian itu disampaikan bahwa di daerah depan kita ini, kening kita sampai ke ubun-ubun itu ada beberapa lokasi-lokasi yang memiliki kemampuan masing-masing ya. Ini yang ditandai
biru, merah, dan hitam ini itu adalah lokasi yang letaknya bagaimana ilmu dan keterampilan itu ada di paling ujung. Kemudian yang berwarna merah itu adalah lokasi watak dan bakat. Kemudian yang berwarna hitam ini adalah lokasi hilaf dan dusta. Ya, nah ubun-ubun ya itu di daerah situ. Jadi ada 3 daerah ini. Nah, hebatnya Bapak Ibu, dengan posisi kita sedang sholat tadi, darah yang mengalir itu akan memberikan nutrisi, mineral, vitamin di lokasi-lokasi yang baik, yaitu di lokasi ilmu, pengetahuan dan keterampilan, serta di lokasi watak dan bakat. Sedangkan untuk lokasi hilaf dan dusta ini, malah darah itu akan membersihkannya. Jadi ini yang sudah diteliti. Bagaimana posisi ini kita lihat di saat yang bersamaan, satu memberikan energi yang baik di tempat-tempat yang baik tadi. Nah, untuk yang tidak baik dia akan membersihkannya, Bapak Ibu. Ini salah satu manfaat tadi ya. Dengan Ramadan ini tentunya kita akan lebih banyak melakukan sujud kepada Allah. Nah, ini juga Bapak Ibu, bagaimana tadi kita sampaikan bahwa dengan berpuasa akan meningkatkan produksi hormon-hormon yang baik yang ada di dalam tubuh kita. Hormon-hormon itu terutama yang paling baik itu adalah endorfin, Bapak Ibu. Hormon endorfin ini adalah hormon yang meningkatkan mood saat kita beraktivitas. Jadi ternyata dengan puasa ini bukan membuat kita jadi lemas, malah membuat kita lebih tinggi moodnya dan lebih tinggi saat kita beraktivitas. Jadi hormon ini, endorfin ini memberikan ketenangan di dalam tubuh kita. Namun dia tidak langsung bisa dirasakan di puasa pertama, tapi pada puasa-puasa yang sudah dilakukan pada hari ketiga atau berikutnya. Jadi saat ini mungkin kita sudah banyak di dalam tubuh kita hormon-hormon endorfin yang memberikan ketenangan ini, Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya hormon endorfin ini kita akan lebih baik, mental kita akan lebih baik, mood kita akan lebih baik, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik lagi dan melakukan kontrol emosi yang lebih baik. Nah, sekarang kita bahas lagi terkait dengan jiwa ya Bapak Ibu. Ini kita singkat saja. Ini nanti dengan puasa tadi kita akan meningkatkan fokus dan konsentrasi yang ada di dalam tubuh kita ya. Beberapa penelitian juga menimbulkan mindfulness katanya. Puasa ini sering dijadikan momen untuk refleksi diri, meditasi dan meningkatkan kesadaran diri. Jadi Bapak Ibu meningkatkan fokus dan konsentrasi kita. Kemudian dengan puasa kita bisa apa tadi? Nah, ini tadi meningkatkan fokus, kemudian kita bisa meningkatkan mood ya, serta menurunkan stres dan emosi ya, meningkatkan rasa syukur. Lalu ini tadi yang kita lihat itu pada waktu puasa kita sering akan melakukan sedekah, berinfak ya, sehingga ini akan meningkatkan stimulasi di nukleus accumbens namanya. Ini adalah pusat rasa bahagia kita. Jadi dengan kita melakukan infak, sedekah di bulan puasa ini akan meningkatkan juga rasa senang yang ada di dalam tubuh kita, sehingga meningkatkan juga hubungan sosial yang baik kepada sesama kita Bapak Ibu. Jadi rasa sosial kita akan lebih tinggi lagi. Nah, saya rasa ini ya. Jadi Bapak Ibu, secara keseluruhan puasa tidak hanya memberikan manfaat bagi tubuh secara fisik, tapi tentu juga memberikan dampak positif pada kesehatan mental, spiritual. Dan praktik ini dapat menjadi jalan untuk mencapai keseimbangan hidup yang lebih harmonis dengan mengintegrasikan aspek fisik, emosional dan visual. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan puasa dan kesehatan Bapak Ibu. Mungkin setelah ini akan ada pertanyaan. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Rizky.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ridwan M. Siregar MKM untuk ceramahnya yang sangat luar biasa pada hari ini. Jadi puasa itu bukan hanya ibadah saja kepada Allah ya Pak Dokter, tetapi juga bisa meningkatkan kesehatan, juga sehat secara psikis. Baiklah, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik Ibu, pertanyaannya terkait tadi dengan sholat ya Bu ya. Gerakan-gerakan sholat itu terkait dengan olahraga tadi Ibu sampaikan. Ya memang banyak penelitian mungkin nanti pada momen-momen berikutnya ya Bu ya, terkait dengan gerakan-gerakan sholat dengan olahraga ini ya. Memang banyak sudah diteliti, buat penelitian bagaimana kegiatan sholat itu bisa memberikan efek ya seperti olahraga bagi tubuh kita ya. Salah satunya tadi kalau kita lihat mungkin Bapak kalau setelah kita sholat ini aja lah gampangnya Bu, setelah kita sholat taraweh yang mungkin ada yang 8 ada yang 20 ya, biasanya kita muncul rasa lapar itu biasanya karena apa? Karena pemakaian energi. Ya, indikasinya seperti itu aja dulu singkatnya ya Bu, bahwa dengan kita sholat itu banyak terbakar energi yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin itu secara energinya atau mungkin cadangan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Tapi terkait dengan kayak seperti tadi saya sampaikan, ada posisi sujud itu bisa membersihkan bagian-bagian di neural saraf. Bagian-bagian yang baik dia tambahkan energinya, bagian yang tidak baik dia bersihkan. Itu mungkin perlu waktu juga nanti Bu, mungkin nanti kita buka sama-sama ya Bu ya, terkait dengan judul yang tadi Ibu sampaikan itu. Mungkin, tapi secara umum bahwa gerakan-gerakan sholat itu banyak manfaatnya ya bagi tubuh kita. Salah satunya tadi saya bilang ruku, sujud, bagaimana duduk antara dua sujud itu bisa mengurangi kejadian terjadinya penyakit ambeien, bagaimana posisi sujud itu bisa mengurangi terjadinya stroke. Jadi seperti itu mungkin perlu waktu lagi Bu kalau saya sampaikan di sini. Jadi izin nanti mungkin boleh kita diskusikan lagi Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya memang mungkin kalau itu berapa lama puasa, kalau ada juga bahkan yang satu tempat yang puasanya mungkin hanya sekian jam ya, nggak sampai 12 jam mungkin, atau di tempat lain bisa sampai, mungkin itu secara fikih ya. Saya nanti mungkin untuk ke ustadznya lebih baik. Tapi kalau kita tiba di pada posisi yang tadi Bapak bilang, di posisi yang lebih daripada puasa kita itu sekitar 18 jam lebih mungkin, jadi memang di awal ya kita memang kan puasa itu enggak bukan sesuatu yang yang bisa buru-buru ya. Jadi kalau tadi kita mulai dari makan, proses yang tadi saya bilang itu, mungkin dengan waktu yang lebih lama ini kita mungkin mensiasatinya mungkin di waktu sahurnya tadi kita lebih banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat, sehingga ini menambah masa penuh atau kenyang di perut kita, sehingga waktu yang lebih lama itu bisa lebih teratasi. Nanti juga mungkin pola-pola kebiasaan ya. Jadi kalau kita yang baru biasa di sini tiba-tiba ke posisi yang 18 jam mungkin itu agak lebih berat. Tapi kalau mereka yang sudah biasa dari awal terus menerus kan gitu, akan lebih terbiasa mungkin seperti itu Pak. Jadi saya rasa itu nanti kita mengatur pola makannya. Jadi di waktu yang lebih lama kita lebih banyak, tentunya juga seperti saat ini kita lebih banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat, sehingga proses pencernaannya bisa lebih lama lagi dari 8 jam, mungkin bisa 9 sampai 10 jam, ditambah dengan aktivitas yang mungkin dari awal agak kita kurangi supaya pembakaran energinya agak lebih lambat gitu Pak. Karena proses seperti itulah yang biasanya mempercepat terjadinya lapar. Jadi tubuh kita memang sudah ada jam biologisnya. Jadi kalau kita umpamanya
belum makan, makanya pada waktu siang kita sudah melakukan banyak aktivitas, tubuh kita akan mengeluarkan sinyal dengan cara mengeluarkan asam lambung kita. Asam lambung kita dia akan keluarkan sedikit, dia akan masuk ke dalam lambung, menyebabkan rasa lapar di dalam tubuh kita, sehingga akhirnya kita, oh ini harus makan gitu. Nah, yang seringnya membuat orang sakit itu, dia udah dikeluarkan sinyal bahwa lambung kita ini harus ada isi gitu, pokoknya ditunda waktunya. Akhirnya asam lambungnya bisa keluar lebih banyak lagi, sehingga ini yang menyebabkan penyakit di lambung. Seperti itu sih Pak. Jadi tadi kita kita di waktu yang lebih lama itu kita upayakan makan kita untuk yang lebih banyak seratnya agar lebih lama dalam proses pencernaannya, sehingga menunda rasa lapar itu lebih lama lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya memang iya. Nah, makanya tadi di puasa itu juga kita bisa disampaikan bagaimana puasa itu bisa mendisiplinkan kita ya Pak ya. Bagaimana kita bisa mengatur waktu-waktu yang tertentu juga buat tubuh kita. Jadi seperti tubuh kita tadi, kalau memang waktu kita memang harus istirahat gitu, jadi setelah sholat subuh, sekarang kan subuhnya sudah jam setengah 6 Pak ya, setengah 6, habis subuh sudah jam 6. Memang kalau kita di waktu biasa mungkin ada waktu mungkin tidur sebentar gitu, tapi kalau puasa ini kalau kita tidur bangunnya udah jam 9 aja nanti gitu. Sudah telat gitu ya kan Pak. Makanya mungkin di waktu itu kita sudah tidak usah lagi tidur ya, kita mungkin bisa aktivitas mandi untuk persiapan ke kantor ya. Nah, untuk juga di waktu malam seperti tadi Bapak bilang, mungkin kita setelah sholat taraweh mau tadarus ya, kalau tubuh kita itu sebetulnya untuk istirahat dia hanya perlu waktu minimalnya itu 4 jam. Jadi 4 jam kita tidur itu sebetulnya sudah cukup ya, 4 jam, 4 sampai 6 jam. Jadi di luar itu juga kadang tubuh kita kalau bangun jadi lemas gitu. Kalau apalagi di puasa ini lebih banyak kita tidur, bangun itu langsung lemas kita. Kenapa? Karena memang proses tubuh waktu kita tidak tidur, yang sel-sel tadi saya bilang itu aktivitasnya lebih baik. Jadi pada waktu kita tidur itu berkurang. Jadi akhirnya untuk mengambil cadangan-cadangan yang untuk membuat tubuh kita lebih segar itu lebih lambat ya Pak. Jadi waktu bangun kita akan terasa lebih lemas. Makanya pada waktu kita proses setelah bangun ada waktu berapa tubuh kita kembali normal lagi. Maksud saya itu tadi Pak. Jadi kalaupun Bapak atau nanti Bapak Ibu mau melaksanakan qiyamul lail setelah sholat, mengatur waktunya saja Pak. Itu jangan juga dipaksakan, maksud saya. Kalau memang kita rasa sudah cukup, kita istirahat dulu. Jadi sekitar 4 jam tadi tidur sudah cukup bagi tubuh kita untuk beraktivitas kembali, saya rasa. Seperti itu Pak. Gimana? Ya Pak, ada lagi pertanyaannya Pak? Ya, saya rasa itu. Baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ridwan M. Siregar untuk ceramah dan menjawab pertanyaan jamaah pada hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah setiap orang di antara kalian menyampaikan darinya ilmu sekalipun hanya 1 ayat, hadis riwayat Bukhari. Baiklah, selanjutnya kita tutup ceramah pada zuhur hari ini. Kepada Bapak Dr. Abror dipersilahkan untuk memimpin doa. Pada Bapak dipersilahkan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita beranjak dari masjid ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita ikhtiarkan hari ini dan yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abror. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.